Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Puspita Nirwana Sidik dengan NIM F121222082. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Petroleum System. Oke, kita next. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawa 6 poin, yang dimana poin pertama adalah search rock atau batuan induk, yang kedua maturation atau pematangan, yang ketiga reservoir rock, yang keempat adalah proses migrasi, yang kelima proses perangkap minyak bumi, yang terakhir bukan shale rock. Oke, next. Di sini saya akan membahas tentang definisi petroleum system. Petroleum system sendiri adalah konsep yang menyatukan elemen berbeda dan proses geologi minyak bumi. Aplikasi praktis dari sistem minyak bumi dapat digunakan dalam eksplorasi, evaluasi sumber daya, dan penelitian. Sebuah sistem petroleum meliputi lapisan batuan induk aktif, dan semua minyak dan akumulasi gas. Oke, kita next. Search rock sendiri atau batuan induk merupakan jenis batuan sedimen yang mengandung material organik dalam jumlah signifikan dan berpotensi menghasilkan hidrokarbon seperti minyak bumi, gas alam, yang melalui proses pematangan geokimia. Sorcier rock sendiri memiliki empat jenis koragen. Yang pertama, di tipe pertama merupakan alga dari lingkungan pengendapan lakustrine dan lagon. Tipe seperti ini dapat menghasilkan minyak dan kualitas baik dan mampu menghasilkan gas. Yang kedua, campuran dari tumbuhan dan mikroorganisme laut seperti merupakan bahan utama minyak dan gas bumi. Tanaman yang ketiga, tanaman darat dalam endapan mengandung batu bara. Tipe seperti ini umumnya menghasilkan gas dan sedikit minyak. Yang terakhir, bahan-bahan tanaman yang teroksidasi, tipe seperti ini tidak mampu menghasilkan minyak dan gas. Maturation sendiri dimulai dengan pengendapan bahan organik, terutama dari mikroalga dan mikroorganisme di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, material organik ini tertimbun oleh sedimen dan mengalami kerusakan akibat oksidasi. Sisa-sisa dari material ini membentuk koragen melalui tekanan dan eh, temperatur yang tinggi selama periode waktu yang sangat lama. Koragen mengalami proses thermal cracking yang mengubahnya menjadi hidrokarbon seperti ini. Merupakan kebiasaan dari perubahan biologi, fisika, dan kimia yang esensial dalam membentuk sumber energi fosil. Maturation sendiri memiliki tiga tahap. Yang pertama, immature berubah menjadi minyak pada temperatur di atas 50-70 derajat Celcius. Yang kedua adalah temperatur yang berada pada temperatur 120-150 derajat Celcius yang menghasilkan minyak yang menghasilkan wet gas, lalu dry gas. Yang terakhir, oil window berada di dua kisaran temperatur yang biasanya terdapat di kedalaman 1000 sampai 3500 meter. Reservoir rock eh, merupakan wadah yang diisi dan dijeni oleh minyak dan gas bumi. Batuan reservoir berupa lapisan batuan yang poros, berongga-rongga atau berpori-pori dan permeabel, mudah meloloskan fluida. Memiliki 5 ciri utama. Yang pertama itu memiliki pori yang cukup besar untuk menyimpan fluida. Yang kedua, untuk mengalirnya fluid melalui jaringan pori-porinya. Terdiri dari batuan sedimen seperti pasir atau batu gamping yang memiliki pori-pori terhubung. Memiliki ketebalan dan luas yang cukup untuk menampung hidrokarbon dalam jumlah yang signifikan. Yang kelima, memiliki keterhubungan yang baik antara pori sehingga memungkinkan fluida bergerak dengan mudah di dalam batuan. Yang kali ini saya akan membahas mengenai Saya akan membahas mengenai migrasi hidrokarbon dan dari batuan induk ke batuan reservoir, yang dimana migrasi sendiri merupakan pergerakan hidrokarbon dari sumber dari sum, dari sumber ke batuan reservoir. Pergerakan hidrokarbon yang dihasilkan keluar dari batuan induk adalah migrasi utama, disebut juga expulsion. Gerakan lebih lanjut dari hidrokarbon dalam batuan reservoir dalam perangkap hidrokarbon atau daerah lain, akumulasi dan migrasi sekunder. Migrasi bisa terjadi di daerah struktural rendah ke daerah yang lebih lebih tinggi di bawah.
permukaan karena daya apung relatif hidrokarbon dibandingkan dengan batuan sekitarnya. Migrasi lokal atau dapat terjadi di sepanjang jarak ratusan kilometer di cekungan sedimen yang besar. eh, dan penting untuk membentukkan sistem petroleum yang layak. Pada peta ini diperlihatkan pergerakan hidrokarbon melalui penggunaan morfologi reservoir. Berbeda dengan aliran air sungai di permukaan daerah yang teraliri hidrokarbon dikenal sebagai drainage atau drainage area yang berfungsi analog dengan daerah aliran sungai. Ketika perangkap hidrokarbon telah terisi penuh atau dibilang fill to spill hingga mencapai titik tumpah, spill point, hidrokarbon akan tumpah ke area yang lebih dangkal. Terap, Kali ini saya akan membahas terap atau perangkap. Keberadaan suatu reservoir mengandung hidrokarbon menghasilkan adanya perangkap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Tipe jebakan memiliki tip, tiga tipe. Yang pertama itu jebakan struktural dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan dengan terbentuknya struktur lipatan dan patahan yang merupakan respon dari kejadian tektonik dan merupakan perangkap yang paling asli dan perangkap yang paling penting. Jebakan stratigrafi dipengaruhi oleh variasi perlapisan secara vertikal dan lateral, perubahan fasis batuan dan ketidakselarasan dan variasi lateral dalam litologi pada suatu lapisan reservoir dalam perpindahan minyak bumi. Jebakan kombinasi antara struktural dan stratigrafi di mana pada perangkap jenis ini merupakan faktor bersama dalam membatasi pergerakan atau menjebak minyak bumi. Shell rock merupakan batuan sedimen berbutir halus yang memiliki porositas dan permeabilitas yang kecil. Batuan ini berperan sebagai penyekat yang bersifat impermeable sehingga hidrokarbon tidak bisa bergerak secara efektif. Shell rock sendiri juga memiliki empat ciri utama. Yang pertama memiliki pori-pori yang sangat kecil dan tidak terhubung sehingga mencegah migrasi fluida. Yang kedua, batuan harus cukup kuat untuk menahan tekanan dari akumulasi hidrokarbon di bawahnya tanpa menghasilkan retakan atau deformasi. Yang ketiga, lapisan batuan harus cukup tebal agar mampu menahan dan menyegel jebakan hidrokarbon dalam waktu yang lama. Yang terakhir merupakan sel harus memiliki sifat kedap air dan gas sehingga tidak memungkinkan fluida untuk melewatinya. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu berdasarkan pembahasan mengenai sistem petroleum batuan reservoir dan batuan penutup atau shale rock dapat disimpulkan bahwa keberhasilan eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas bumi bergantung pada keterpaduan elemen-elemen geologi. Batuan reservoir yang memiliki porositas dan permeabilitas tinggi berperan sebagai tempat penyimpanan dan jalur migrasi hidrokarbon. Sedangkan batuan penutup yang bersifat impermeable berfungsi untuk mencegah keluarnya hidrokarbon dari jebakan proses ini, didukung oleh keberadaan batuan induk atau source rock yang matang serta mekanisme migrasi dan perangkap hidrokarbon yang efektif. Keseluruhan faktor ini menentukan potensi suatu wilayah dalam menghasilkan sumber daya energi fosil yang ekonomis dan berkelanjutan. Sekian pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.